Susi ART Ferdi Sambo diancam proses pidana oleh hakim karena keterangan berubah-ubah. Saya belum nanya Joshua loh, kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Saya lagi Kan saudara teriak. siap Terus? teriak-teriak, terus Om Kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu. Terus Om Kuat nanya, "Bi, kenapa ibu gini?" Saya nggak tahu Om, udah kayak gini gitu. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, Siap Om. saudara minta tolong, dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Saya minta tolong sama Om, tolong Om dari atas. Datanglah si Ketika Kuat. saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Kalau keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Nanti kami panggil saksi-saksi lain kalau keterangan saudara berubah. Saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Saksi, coba Ya, lihat Pak. ke sini. Lihat Icat. Siapa? Gak ada yang bilang siap. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Siap. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu nggak? Kesaksian saudara ini bisa memberatkan. Saya Richard. tidak tahu. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya. Terima kasih majelis. Pada saat saudara di Saguling tadi saudara menerangkan bahwa setibanya saudara setelah PCR saudara langsung tidur. Betul? Siap, istirahat terus ketiduran. Nah, saya tanya sekarang, pada saat perjalanan menuju dari Magelang menuju Saguling, saudara berhenti di rest area itu makan tidak saudara? Tidak, Tidak. tidak. Berarti kapan makannya saudara ini sampai sore sampai malam dari pagi? Gak ada makan. Ibu Putri sakit tidak waktu itu? Tidak makan lagi ya Pak? Saudara-saudara semua ini. Tidak, saya tidak makan. Saudara tidak makan sampai malam. Makan tuh pas Enggak, sebenarnya Ibu Putri ini sakit benar atau tidak? Tadi ditanya majelis, pernah berobat tidak? tidak. Diobati juga tidak, sampai tergeletak seperti itu, kondisinya lemah, badan dingin dan sebagainya. Sekarang berangkat, tiba-tiba diajak berangkat ke Magelang. Di rest area tidak makan. Tidak. Habis PCR itu sekitar pukul sore, 16 sore. Nah, kemudian saudara mengatakan alasan tidak ikut ke Duren 3 karena saudara langsung tidur. Siap. Dan yang lainnya menuju Duren 3. Kapan makannya kalian? Ibu Putri posisi sakit, tidak makan sama sekali. Yang benar ini, Saya tidak tahu. tidak makan obat dan tidak makan nasi jadinya. Benar tidak ini? Ibu Putri benar sakit tidak? Benar tidak sakit? Kenapa diam? Saudara kok jeda, kok menekan? Saudara kan masa melihat orang sakit dan tidak sakit tidak bisa membedakan? Saya tidak tahu. Saya di sana Loh, di PAP kok saudara ditanya. tidak tahu? Saudara memberikan keterangan ini. Bahkan di keterangan-keterangan yang lain juga dalam situasi saat itu baik-baik saja. Ini keterangan Riki Rijal baik-baik saja ini. Ada ini saya catat, nanti kita konfrontir semua. Keterangan Kuat Ma'ruf juga seperti itu. Bahkan dia makan bersama Yosua pada saat Riki datang. Ini kejadiannya ini. Pada saat peristiwa itu kejadian. Keterangan Riki mengatakan bahwa situasi saat itu baik-baik saja.
sinkron dengan keterangan saudara, BAP saudara tanggal 3 Agustus. Kenapa kemudian tanggal 9 Agustus saudara ada keributan dan semua keterangan itu berubah? Seperti itu. Ada yang mengajari saudara. Ini saudara jangan mempermainkan kebenaran ini. Ya, ini ada korban di sini. Ada orang tua korban. Ya. Semua masyarakat menanti ini. Ceritakan yang sesungguhnya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar, yang mulia. Dan itu memang saya lihat, yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar, yang mulia. Lalu untuk ini yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling, yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Nah, izin yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan? Enggak, nanti ada waktunya sendiri sudah Baik, bertanya. Ya, karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Pada beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, saudara Efes itu terpapar COVID-19. Setelah saya kena COVID dan ada beberapa ajudan yang kena COVID, lalu setelah itu saudara Efes kena COVID juga. Nah, dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka, yang mulia. Setelah saudara Efes kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan yang Mbak Adatia itu kena COVID juga. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di Duren TKP 3. Duren 3. Untuk saudara almarhum, tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya ingin membantah yang mulia, karena saudara almarhum memang memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ barang-barangnya almarhum semua. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, diancam akan diproses pidana oleh Majelis Hakim persidangan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dalam persidangan dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer. Majelis Hakim saat itu menyatakan beberapa sering Ferdi Sambo tinggal di rumahnya di Jalan Saguling setelah pindah dari Kemang pada Juli. Saat itu Susi menjawab tidak tahu, tetapi hakim mencecar agar Susi tidak menjawab tidak tahu secara cepat. Sebaliknya, mengingat kembali peristiwa yang ditanyakan. Jawaban saudara berubah-ubah, ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti. Kalau keterangan saudara berubah-ubah, saya perintahkan CPU untuk proses saudara, ujar hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi kemudian menjawab Ferdi Sambo selalu menginap di rumahnya di Jalan Saguling sejak pindah dari rumahnya di Jangka Bangka di Jalan Bangka. Kalau nginap pasti nginap, kata Susi. Dalam seminggu berapa kali sejak Juli tahun 2021 sampai Juli tahun 2022? Tanya hakim. Saya tidak tahu, jawab Susi. Kalau tidak tahu, dipertegas saja, sering atau tidak, kata hakim. Sering, kata Susi. Keterangan Susi kemudian kembali diuji oleh hakim. Pukul berapa Ferdi Sambo biasa pulang ke rumah dan pukul berapa dia pulang dari bertugas. Keterangan Susi kemudian kembali diuji hakim. Pukul berapa Ferdi Sambo biasa keluar rumah dan pukul berapa dia pulang dari bertugas. Pulangnya jam berapa, kata hakim. Jamnya tidak tahu, jawab Susi. Dari mana tahu kalau Ferdi Sambo menginap?
tanya hakim. Karena kalau pagi bapak sudah ada di Saguling, ujar Susi. Sebagai informasi, sebanyak 11 orang saksi hadir dalam sidang dengan terdakwa Rika Eliezer. Salah satunya adalah ART Ferdi Sambo, yaitu Susi. Dalam kasus ini, Rika Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, kata jaksa saat membacakan dakwaan Rika Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Dalam dakwaan disebutkan Rika Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadifropam kala itu Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi usai istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Nofrian Yosua Huta Barat yang melibatkan Rika Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli. Atas perbuatan tersebut, Rika Eliezer, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.